Pemilih berdaulat, sekolah vokasi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adenia Nadira Zenita dari Prodi Manajemen Pemasaran Angkatan 2020 yang pada acara pada akan bertindak sebagai Master of Ceremony. Selamat pagi kepada seluruh peserta yang sudah pagi hari ini. Kemudian untuk peserta kami ingatkan untuk menyalakan kamera tetapi tetap mematikan mikrofon agar acara bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, berdoa tak pernah dicukupkan. Kemudian sebelum memasuki selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini dulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dan pembacaan susunan acara, yang ketiga sambutan dari KPU SW UNS, yang keempat adalah acara yaitu talk show tentang pemimpin muda untuk generasi kualitas. Kemudian yang kelima adalah sesi diskusi dan tanya jawab, keenam pembacaan kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Semoga rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kemudian mungkin dari peserta itu masih ada yang bertanya-tanya, ngopi pagi itu apa sih? Jadi ngopi pagi adalah salah satu dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh KPU SW UNS dalam rangka pemilihan umum mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, ngopi pagi sendiri merupakan talk show edukasi pemilu untuk mengedukasi mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya mahasiswa sekolah vokasi saja, tetapi mahasiswa UNS tentang pemilihan umum. Nah, untuk acara-acara selanjutnya yang tidak kalah menarik dan juga info mengenai pemilu SW UNS bisa kalian ikuti melalui media sosial KPU SW UNS. Di YouTube ada di channel KPU SW Spasi UNS, kemudian di Twitter @kpusv_uns, Instagram @kpusv.uns, email kpusvuns@gmail.com, dan linktree/kpusvuns. Nah, memasuki agenda yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KPU SW UNS tahun 2020, yaitu dari Saudara Ridwan Effendi dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Angkatan 2019. Kepada Saudara Ridwan, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih MC yang silakan mempersiapkan waktu saya untuk memberikan sebuah sambutan sedikit apa yang saya sampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh teman-teman mahasiswa sekolah vokasi. Dengan ini saya sebagai salah satu dari komisioner KPU selaku ketua KPU sekolah vokasi UNS 2020 mengajak teman-teman mahasiswa sekolah vokasi pun juga mahasiswa umum UNS mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik, yaitu ngopi pagi bincang pemilu menjadi salah satu rangkaian kegiatan dari pemilu mahasiswa sekolah vokasi yang tujuannya salah satunya juga untuk meningkatkan sebuah energi baru, menimbulkan sebuah partisipasi, mengedukasi teman-teman mahasiswa dalam rangkaian pemilu SW UNS 2020 ini. Karena di pemilu ini akan menjadi sebuah pemilu perdana yang menjadi sebuah tonggak sejarah. Harapan besar dari kami selalu dari jajaran komisioner KPU mengajak seluruh teman-teman mahasiswa sekolah vokasi, mahasiswa umum UNS untuk berpartisipasi penuh rangkaian pemilu mahasiswa ini. Suara kalian adalah menjadi penentu masa depan kalian. Dengan pemilu ini berdasarkan ilmunya bahwa pergantian pemimpin itu dengan sistem pemilu ini menjadi suatu
langkah yang aman dan tepat untuk pergantian sebuah pemimpin. Mungkin itu sedikit apa yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya ngopi pagi bincang pemilu ini nanti bakal ada banyak poin-poin penting, banyak poin-poin yang berharga yang akan disampaikan oleh pembicara. Semoga bisa memberikan bermanfaatan dan sedikit mengedukasi teman-teman dalam rangkaian pemilu. Sekian dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ridwan atas sambutannya. Kemudian kepada teman-teman peserta, silakan untuk mengisi presensi melalui tautan yang sudah dikirimkan di kolom chat terlebih dahulu sebelum kita memasuki pagi hari ini. Nah, bincang ngopi pagi pada pagi hari ini akan ditemani oleh moderator kita, yaitu Karisma Sinta dari Prodi D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Angkatan 2020. Selamat pagi, Saudara Karisma. Selamat pagi, Saudara Nadira. Baik, terima kasih kepada MC Nadira. Perkenalkan, nama saya Karisma Sinta Dewi dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2020. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara. Sebelumnya saya akan membacakan CV pembicara kita pada webinar Ngopi Pagi Pemilu SWIP UNSIP. Pembicara kita kali ini adalah Bapak Agus Dwi Prianto, SSMKOL, spesialis Bahasa dan Media. Profil dari Bapak Agus adalah sebagai staf pengajar di Universitas 11 Maret, Surakarta. Bapak Agus memiliki minat dari Computer Assistant Language Learning, wacana analisis, dan bahasa di media. Skill yang dipunyai oleh Bapak Agus adalah pembelajaran bahasa berbasis TIK, kemudian penelitian dalam bahasa media, lokakarya, dan pelatihan dalam pengembangan kurikulum dan material, dan hubungan dan kemitraan internasional. Pengalaman kerja yang dimiliki Bapak Agus adalah sebagai dosen bahasa Inggris di Universitas 11 Maret, Surakarta dari tahun 2001 sampai sekarang, kemudian menduduki kantor internasional UNS dari tahun 2012 sampai 2014, kemudian menduduki kursi dari program diploma bahasa Inggris UNS dari 2015 sampai 2018, dan yang terakhir menjadi Wakil Direktur Akademik Kemahasiswaan dari tahun 2018 sampai sekarang. Bapak Agus menempuh pendidikan di Universitas Melbourne, Magister of Computer Assisted Language Learning tahun 2006. Dan langsung saja pada acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara bincang-bincang talk show sekaligus diskusi yang nantinya akan terdapat pada sesi tanya-jawab setelah keberlangsungan sesi ini. Webinar Ngopi Pagi Pemilu UNS pada kesempatan hari ini akan membahas tentang edukasi pemilu dan ajakan berpartisipasi pada peserta pemilu untuk demokrasi berkualitas. Sebelumnya, saya berbincang dengan pembicara hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan kita bicarakan. Pada dasarnya, forum-forum seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi yang penting disampaikan oleh pembicara yang bisa kita dapatkan.
Nah, secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah apabila diskusi ini akan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi kali ini dengan seksama. Baiklah, sebelum saya berbincang dengan pembicara hari ini, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu menanamkan pola pikir tentang demokrasi berdaulat, kemudian kriteria pemilih yang cerdas dalam upaya melahirkan pemimpin yang berkualitas, kemudian pentingnya pemimpin generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Yang kedua, sesi diskusi ini berlangsung selama 60 menit. Setelah sesi diskusi ini selesai, maka dibuka sesi tanya jawab dengan para peserta. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Baiklah, waktu selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kita hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Agus Dwi Priyanto, SSMK. Saya persilakan Bapak. Selamat pagi Mbak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak. Nah, pada materi kali ini kita bahas adalah menanamkan pola pikir tentang demokrasi berdaulat. Kan di sini kita dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pemilu SVUNS tahun 2020 untuk pertama kalinya. Ibaratnya sebagai perintis pemilu SVUNS, kita sebagai perintis pemilu di SVUNS. Nah, bagaimana sih arti penting pemilu SVUNS di tahun ini untuk tahun-tahun berikutnya, Pak? Ya, baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyapa saudara-saudara semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berjumpa maya melalui fasilitas Zoom meeting ini. Nah, yang kalau ditanya tentang urgensi pentingnya pemilu untuk UNS, ini adalah mestinya teman-teman juga sudah aware bahwa mahasiswa sekarang dalam, kalau saya ibaratkan bis ini, mahasiswa ini bukan lagi hanya penumpang, tetapi juga merupakan kru bis yang juga akan menentukan arah kemana bis ini akan menuju ke arah tujuannya. Artinya, kalau kita kemarin, saya akan mulai dari ini. Per Oktober 2020 kemarin, kita sudah bersiap, sudah jadi PTNBH, dan kemudian setelah itu kita melengkapi organ-organ PTNBH. Nah, artinya dalam salah satu organ itu ada Majelis Wali Amanah sebagai pemegang, kalau dalam pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah kampus PTNBH. Nah, di dalam unsur MWA itu ada perwakilan mahasiswa. Itu artinya posisi mahasiswa sudah semakin kuat dalam penentuan kebijakan pengembangan kampus. So, mari teman-teman, saya ajak kita bangun rumah besar kita, UNS, bukan hanya sekolah vokasi. UNS ini adalah rumah besar kita bangun bersama-sama, mudah-mudahan menjadi rumah besar yang nyaman untuk kita semua. Begitulah. Ya, baik. Lalu menurut Bapak, pola pikir seperti apa yang diperlukan dalam demokrasi di kampus UNS ini? Pola pikir, oke. Kalau bicara pola pikir, kita perlu melihat bahwa
prinsip demokrasi itu kan yang pertama tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang harus disingkirkan. Semua mempunyai kedudukan yang sama. Artinya yang pertama, ketika kita menganggap bahwa kita harus berdemokrasi di kampus, maka kita perlu mengadopsi nilai-nilai itu. Ketika kita sudah punya organ-organ di kampus, ayo kita manfaatkan organ itu. Konkret misal kita punya BEM, punya DEMA, punya HMP, dan punya ormawa yang lain untuk menyalurkan minat bakat maupun aspirasi kita. Maka ketika kita sudah sepakat dengan organ itu, ya kita gunakan organ itu. Begitu, nah. Jadi tidak ada yang harus dimenangkan, tidak ada yang harus yang boleh merasa menang sendiri, dan tidak ada pihak yang merasa dipinggirkan. Kalau saya begitu. Baik, berarti prinsip demokrasi itu merata, tidak ada yang merasa dilebihkan gitu ya, Pak? Itu artinya saya mau bilang bahwa kesamaan hak itu harus dijunjung tinggi. Demokrasi kan itu intinya. Organ demokrasi itu, organ-organ ini yang akan membuat rules of the game, kesepakatan-kesepakatan bagaimana kita akan melakukan atau menjalankan kebijakan-kebijakan kampus ini. Itu. Oke, baik. Nah, dari poin-poin yang di atas yang telah disampaikan Bapak, menurut Bapak, apakah di kampus kita sudah menerapkan demokrasi berdaulat sepenuhnya, Pak? Apa saja contohnya yang lebih real gitu? Yang sebetulnya sistem sudah dibuat, saya melihat. Jadi sistemnya sudah ada. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Artinya setiap tahun Anda melakukan atau memilih pimpinan organisasi kemahasiswaan itu setiap tahun. Kemudian di pemilihan pimpinan kampus pun setiap periode itu juga setiap 4 tahun kita melakukan pemilihan, dan aturannya sudah dibentuk sedemikian rupa melibatkan, menjaring aspirasi dari arus bawah. Saya mulai dari yang mahasiswa. Mahasiswa kan setiap tahun melakukan pemilihan seperti yang akan kita lakukan di sekolah vokasi kan, kita akan melakukan pemilu raya untuk memilih DEMA dan juga memilih presiden dan wakil presiden BEM, gitu kan. Di ormawa yang lain sudah banyak yang melakukan musyawarah anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus yang lalu, dan juga untuk memilih ketua atau presiden ormawa untuk periode yang akan datang. Ini sudah berjalan, sistem sudah ada. Kemudian cuma yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi teman-teman. Jadi sepertinya kalau saya amati tahun lalu kan kita belum pandemi gitu ya. Bilik-bilik suara yang datang ke bilik suara ya petugas KPPSC gitu. Nah, ini perlu dipahami bahwa organ politik dalam tanda kutip di kampus itu adalah wadah yang penting untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan juga sekali lagi dalam rangka meningkatkan kualitas UNS. Begitu. Nah, kemudian yang di pemilihan pimpinan pun sudah begitu. Jadi sudah ada panduan, sudah ada aturan tentang pemilihan pimpinan program studi, pimpinan fakultas, sampai pimpinan universitas, dan itu sangat demokratis
bentuknya adalah pemilihan, walaupun akhirnya para pimpinan terpilih dilantik oleh rektor. Begitu, nah. Ya, kan ini kan kita mau mengadakan pemilu SVUNS yang pertama kali. Itu untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilu itu bagaimana, Pak? Untuk membentuk demokrasi berdaulat di UNS ini. Ini mestinya kita harus jawab sejak tahun yang lalu, gitu. Jadi dan ini akan sangat terpengaruh oleh teman-teman, misalnya teman-teman mahasiswa mestinya yang angkatan 2019 ke atas ya, angkatan 2020 kan baru setengah tahun gitu kan. Nah, mestinya tahu bagaimana kiprah teman-teman BEM dan teman-teman DEMA dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kemahasiswaan di kampus. Ini yang akan menarik minat peserta atau minat mahasiswa lain dalam pemilu yang akan kita selenggarakan. Artinya, saya pada teman-teman yang akan mencalon di anggota DEMA dan menjadi presiden dan wakil presiden BEM, tunjukkan peran Anda, peran kalian dalam rangka meningkatkan kualitas kampus. Namanya dalam rangka memenuhi hal-hal yang perlu diadakan, perlu disediakan oleh kampus untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan mahasiswa. Ini mau tidak mau akan pasti akan meningkatkan tingkat partisipasi politik. Kalau misalnya kita tidak berperan sama sekali, ya berpelantikan wes gitu, gaweane yo kemudian menggarakan pemilu berikutnya, ya jangan harap teman-teman ikut, ya kan? Akan ikut pemilu karena ini hanya di ritual tahunan yang tidak bermakna, itu tidak boleh terjadi. Itu nak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dari materi yang pertama yang kita bahas kali ini adalah menanamkan pola pikir tentang demokrasi berdaulat. Kemudian saya ingatkan kembali kepada para peserta, diharapkan untuk mengikuti acara hari ini untuk on cam dan mematikan mic. Kemudian lanjut ke materi kedua ya Pak, yaitu kriteria pemilih yang cerdas dalam upaya melahirkan pemimpin yang berkualitas. Kira-kira nih Pak, kriteria seperti apa sih yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu? Ini pemilihnya dulu ya, bukan pemimpin yang cerdas. Ya, pemilihnya dulu Pak. Siap. Kalau Mbak Karisma sudah merasa cerdas apa belum? Kalau menurut saya pemilih yang cerdas itu sesuai lu berjurdil gitu Pak. Oh oke. Itu kan prinsip penyelenggaraannya. Ya. Ya. Oke, jadi teman-teman mahasiswa, saya mengajak setelah ini mestinya KPU kan pasti menjaring peserta pemilu, ya kan? Baik presiden BEM, wakilnya, kemudian anggota DEMA itu akan menjaring peserta pemilu. KPU akan menjaring mereka. Nah, kita sebagai pemilih kita perlu menggunakan hak pilih kita dengan baik, yaitu dengan memberikan suara. Bagaimana menjadi pemilih yang baik? Saya tidak akan mengatakan yang cerdas. Aku mesti cerdas gitu ya. Yang baik, yang pertama pilihan kita bukan hanya berdasarkan kedekatan. Yes, pilihan kita tidak hanya berdasarkan diajak teman. Pilihan kita bukan hanya karena kita diberi fasilitas lebih oleh peserta pemilu itu.
Artinya yang pertama, kalau Anda nanti, kalau setelah ini KPU memberikan atau mengumumkan para peserta pemilu, segera saja dikulik, ya, dikepoin gitu. Wes semua media kita eksplor, semua ada. Apalagi generasi sekarang itu kan semuanya terkoneksi. Kalau Anda mau banyak fasilitas, banyak tools yang kita bisa gunakan profil calon-calon kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan visi misi mereka sesuai dengan ini kalian. Jadi sekedar kata, kadang-kadang para pemilih itu visinya daki-daki gitu, tetap kita tanya operasionalnya bagaimana. Para peserta pemilu itu mesti bisa pada publik bagaimana akan mengoperasikan visi misi itu, merealisasikan visi misi itu kalau mereka terpilih. Yang ketiga, pemilih yang baik itu menerima hasil pemilihan ketika nanti ditentukan setelah pemilu. Jadi kalau misalnya pilihannya tidak menang, ya sudah apa-apa gitu kan. Dan juga ketika pilihannya menang pun tidak harus terlalu berbangga. Itu artinya kita juga berkewajiban mengontrol, beri masukan pada pilihan kita, mereka benar-benar terpilih oleh komunitas warga sekolah vokasi. Baik, kan tadi kan udah kriteria dari pemilih, Pak. Sekarang kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang berkualitas itu bagaimana, Pak? Pemimpin yang berkualitas, nah ini saya bagaimana ya? Yang pertama, dia harus mampu menjelaskan visi dan misinya kepada calon pemilihnya, dan juga berarti harus mampu juga merealisasikan visi dan misi itu. Yang kedua, dia punya target. Selama 1 tahun memimpin ini, target apa yang harus dia capai sampai pada akhir periodenya. Jangan sampai seorang pemimpin nanti mau ngapain, ya nantilah mengalir saja, gitu kan. Nah, ini enggak boleh. Saya bilang, teman, kalau ada yang calon peserta pemilu mengatakan seperti itu, ya mendingan milih yang lain, begitu. Itu. Satu lagi peserta pemimpin yang baik itu menerima masukan dari konstituennya, dari teman-temannya. Yang ketiga, ketika dia terpilih, dia juga memperdulikan teman-teman semua mahasiswa vokasi, termasuk yang mereka sinyalir tidak memilih dia ketika pemilu. Paham ya? Jadi misalnya Mbak Karisma besok terpilih jadi presiden BEM gitu. Itu kan tahu misalnya Mbak Adenia Nadira tidak memilih kamu gitu kan. Nah, itu tetap harus kita pedulikan. Atau sebaliknya, Mbak Karisma terpilih dan Mbak Karisma tahu kalau Adenia tim suksesnya terus mementingkan kepentingan dia terus, itu nggak boleh gitu. Ya, artinya ketika dia sudah terpilih menjadi pimpinan, yang harus diayomi, yang harus dipedulikan adalah semuanya, termasuk mereka yang tidak pilih dia. Nah, saya ingin kembali ajak pada teman-teman mahasiswa untuk
bersama-sama mencari pemimpin yang baik untuk organisasi kalian. BEM Dema Pemilu ini adalah wadah untuk menjalin komunikasi, berlatih bekerja sama, memilih kepentingan-kepentingan prioritas yang itu kalau saya ditanya tentang kriteria pemimpin gitu nak. Jadi yang pertama visi misi harus jelas dan operasional, yang harus punya target dan harus bisa mengevaluasi target sudah tercapai apa belum. Yang ketiga dia tidak hanya mementingkan kelompoknya. Jadi semua ketika pilih menjadi pemimpin sebuah lembaga, berarti semua yang ada di lembaga adalah tanggung jawab dia, harus diayomi juga, dibantu juga, begitu. Ya, baik, benar Pak. Nah, terus kan kadang ada pemilih dan pemimpin biasanya nggak terima gitu kan Pak. Bagaimana cara menyikapi bila orang yang kita pilih? Coba diulangi, kok lembut sekali. Belum sarapan ya ini. Ya, biasanya kadang kita sebagai pemilih itu agak tidak terima gitu pemimpin yang saat ini gitu. Bagaimana cara menyikapi bila orang yang menurut kita yang sudah termasuk kriteria pemimpin berkualitas tapi malah tidak terpilih, Pak? Oh, oke. Yang pertama, karena ini prinsip kita sudah menyepakati bahwa pimpinan kita dipilih melalui maka kalau pilihan kita tidak jadi, ya tidak perlu sakit hati gitu kan. Bersama-sama membangun kampus ini seperti tadi saya bilang bersama pemimpin yang terpilih. Kalau dia berbuat sesuatu yang salah, kita ingatkan gitu. Pemimpin itu bukan Tuhan yang selalu benar, bukan malaikat yang tidak bisa berbuat salah. Begitu. Dalam sholat saja, kalau kita muslim, sholat saja, imam saja kemungkinan berbuat salah. Tapi kita sudah punya mekanisme piye caranya mengingatkan imam kalau beliau salah gitu kan, sudah ada mekanismenya. Itu tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak diatur. Kita sudah punya mekanismenya masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak pada materi yang kedua ini, yaitu kriteria pemilih yang cerdas dalam upaya melahirkan pemimpin yang berkualitas. Kemudian materi yang kedua telah selesai, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu pentingnya generasi muda sebagai pemimpin bangsa. Menurut Bapak, bagaimana peran generasi muda sebagai penerus bangsa di kampus UNS ini? Oh, oke. Jadi seperti saya bilang, sejak Oktober 2020 kita jadi PTNBH dan peran mahasiswa menjadi lebih konkret, walaupun selama itu juga kita selalu pedulikan, selalu dengarkan suara mahasiswa, tetapi dengan adanya perwakilan mahasiswa di MWA ini luar biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peran kita generasi muda itu sangat penting, tidak hanya ketika kita hanya di UNS, juga dalam kehidupan kita di masyarakat. Artinya begini, nah ini tahun 2020, kita kalau Anda ingat sedang menyiapkan generasi emas 2045 nanti. Siapa yang akan mengendalikan negara ini, mengendalikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat ini kalau bukan kalian? Saya saat ini sudah sudah mau 50 tahun gitu kan. Nah, tahun 2045 nggak mungkin saya akan masih ya mudah-mudahan masih sehat, bisa berkontribusi untuk negara. Tetapi sudah saatnya teman-teman yang saat ini berusia 19, 20 tahun mempersiapkan diri untuk memegang tampuk kepemimpinan
di sekitar kita. Ini yang penting. Kalau ada yang ingin bergerak di bidang pesan saya adalah itu tadi mainkan peran jadilah pemimpin masyarakat yang mengayomi semua kelompoknya masing-masing, dan kemudian lakukan hal-hal sesuai koridor, karena seluruh aturan mainnya kan dibikin oleh kalian, oleh kita sendiri melalui wadah-wadah demokrasi itu. Jadi aturan ini kita yang buat, jangan sampai aturan yang kita buat malah ditinggal, kita menggunakan cara-cara yang lain. Begitu. Baik, kan generasi muda sebagai pemimpin bangsa, Pak. Hal seperti apa yang bisa menguatkan jiwa kepemimpinan generasi muda saat ini? Karena saat ini aku juga tidak tahu, kalau saya juga sekarang direktur, saya tidak membayangkan dulunya. Karena apa yang punya di dalam diri saya juga saya enggak itu. Nah, kalau saya melihat pimpinan-pimpinan saya yang saya anggap baik untuk mengelola sebuah lembaga adalah bahwa kita perlu meningkatkan kepedulian untuk sesama. Sekali lagi, nilai yang penting dari tadi saya ulang-ulang adalah ketika kita menjadi pemimpin bangsa, lepaskan sekat-sekat politik, sekat-sekat kelompok yang melekat pada kita. Kalau kita masih mementingkan itu, kita akan mengalami kendala sebagai pemimpin yang baik. Kedua, integritas. Integritas itu honesty, kejujuran iya, tetapi integritas adalah ketika kita menjadi pemimpin sebuah. Ketika lembaga ini membutuhkan kehadiran kita harus ada di situ. Ketika konstituen, ketika masyarakat kita membutuhkan ini, walaupun apapun keadaannya, kita harus berusaha membersamai mereka. Itu sih, menurut saya. Terus pemimpin selanjutnya adalah para generasi muda kita saat ini. Nah, terutama di lingkungan kampus UNS. Nah, kira-kira faktor apa saja yang harus dimiliki para mahasiswa UNS untuk menjadi calon pemimpin bangsa? Oke. Yang pertama, kalau ingin jadi pemimpin bangsa, yuk kita latihan dari sekarang untuk ini pertanyaan berat sekali ya, pemimpin bangsa. Jadi begini, pemimpin organisasi sebesar apapun karakternya mesti juga dimiliki oleh seorang pemimpin di kelompok sekecil apapun. Sama itu. Nah, berarti yang harus kita siapkan adalah kita perlu mempelajari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Bagaimana kita menyerap aspirasi masyarakat kita, dan bagaimana kita menyelesaikan hal-hal yang masih menjadi kendala di masyarakat kita. Artinya kalau misalnya kita bicara di pemimpin bangsa ini, kita perlu belajar dari sekarang memperbaiki sistem demokrasi yang sekarang ada. Saya mengatur bahwa demokrasi kita sudah meletakkan dasar-dasar itu yang kuat.
tetapi ternyata banyak hal yang masih harus diperbaiki. Yuk kita lihat misalnya di pilkada kemarin gitu kan, banyak, atau di Jawa Tengah kalau tidak salah ada 6 kabupaten yang kota yang hanya ada calon tunggal, lawannya adalah Mas Koko, kolom kosong. Nah, ini membuktikan bahwa padahal di situ partai-partai politik yang sudah sudah mewakili aspirasi rakyat oleh partai politik, tetapi akhirnya tidak bisa mencalonkan calon bupati atau calon wali kota. Artinya dan dari tanggal 9 kemarin kita tahu ada kabupaten yang kota kosongnya bisa mencapai 30%. Saya melihat itu ketidaksesuaian antara pemimpin kita dengan aspirasi yang ada di bawah. Begitu. Jadi ada orang yang malah memilih kota kosong. Berarti aspirasinya selama ini merasa tidak terwakili oleh para pengusung calon pemimpin yang ada di kabupaten kota itu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini harus kita tidak boleh dilanjutkan, harus kita perbaiki supaya semua organ politik berjalan, kepentingan diserap oleh para pimpinan kita. Kemudian idealnya adalah ada kontestasi calon politik. Artinya saya mau bilang, jangan sampai sekolah vokasi di sekolah vokasi hanya ada calon pasangan calon presiden BEM dan wakil presiden BEM misalnya. Semoga ada lebih banyak calon, lebih baik, supaya terjadi kontestasi yang politik, yang baik, supaya juga kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Itu satu. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang baik, gunakan kesempatan ini untuk memilih pemimpin kita. Kalau misalnya kita belum punya, silahkan. Kan kita masih punya waktu untuk mencalonkan pemimpin kita. Silakan didaftarkan. Saya yakin KPU sudah punya mekanismenya untuk menjaring para calon pimpinan itu, dan lebih baik kita calonkan pilihan kita ke KPU supaya nanti bisa menjadi pimpinan di organisasi kemahasiswaan di sekolah vokasi. Begitu. Dan ini kalau ini kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita akan lanjut dengan kualitas pimpinan dan kualitas demokrasi yang lebih baik. Begitu barangkali Mbak intinya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya yaitu sebentar. Halo teman-teman Kazens, kalian tahu nggak? Kita akan dihadapkan oleh sebuah pilihan, di mana kita akan menentukan nasib sekolah vokasi UNS tercinta ini. Mungkin banyak yang berpikir sebuah suara tak ada harganya, tapi nyatanya setiap suara sangatlah berharga. Nah, kali ini kita akan membahas secara detail tentang pemilu.
Apalagi pemilihan umum ini pertama hadir di Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret di tahun 2020. Eits, tapi pemilu kali ini bakalan beda loh. Soalnya untuk pemilu ini akan dilaksanakan dengan sistem online. Yuk, langsung aja kita bahas. Apa sih pemilu SPUNS? Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk jabatan tertentu. Pemilu ini bertujuan sebagai satu cara untuk melanjutkan estafet pemerintahan serta pemimpin baru di kampus tercinta ini. Nah, SPUNS 2020 kali ini kita akan BEM beserta wakilnya dan juga anggota DEMA 2020. Nah, pengen tahu kerja kandidat keren yang bakal jadi calonnya? Nanti tinggal kami ya. Jangan lupa stay tune. Tetap sehat, teman-teman. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Nah, kan karena adanya pandemi kali ini, menurut Bapak itu berpengaruh apa tidak sih dengan kualitas pemimpin yang akan dipilih nanti? Kalau saya melihat pandemi ini justru akan melahirkan pemimpin yang punya inovasi, punya kreativitas untuk mengatasi hal-hal yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Nah, yang dipahamkan adalah justru partisipasi teman-teman warga sekolah vokasi untuk memilih pemimpin yang baik di masa pandemi ini. Justru kalau saya optimis, pandemi ini memaksa kita belajar, memaksa kita mencari pimpinan yang kreatif dan inovatif. Orang yang biasa-biasa saja itu ya tidak akan bisa eksis dalam situasi pandemi ini. Kalau saya begitu, saya optimis itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Kemudian ada ciri-ciri apa sih ciri-ciri kepemimpinan dan yang demokratis dan contohnya pemimpin yang demokratis Pak? Ini tadi sudah saya sampaikan ya itu tadilah tidak hanya memikirkan konstituen pemilihnya, tetapi juga peduli pada non pemilihnya. Yang kedua, orientasinya adalah orientasi perbaikan, peningkatan kualitas, bukan hanya menuntut hak dan hak-hak kelompok maupun pribadinya. Yang menjadi orientasi adalah perbaikan kualitas lembaga yang mereka pimpin. Itu kalau saya. Tadi sudah beberapa poin sudah kami sampaikan. Baik, pada ciri-ciri di atas tuh bagaimana bisa diterapkan pada generasi milenial saat ini, Pak? Banyak channel yang kita bisa gunakan untuk menyerap aspirasi warga kita. Artinya ini yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin. Kayak hari ini kan kita tidak harus bertemu, kita bisa ngobrol. Sekarang ada grup WA, sekarang ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi manfaatkan cara-cara itu, manfaatkan teknologi itu untuk menjadi pengayom. Artinya saya sebut pengayom, pimpinan itu bukan bos yang harus dilayani, pimpinan itu bukan juragan yang harus diberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Sebaliknya, pimpinan itu adalah pelayan, pengayom itu tadi. Jadi ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan, dia yang harus pertama kali datang dan menyelesaikan itu.
Salah satu prinsip yang dipegang adalah jika terjadi suatu masalah, jangan segera menyalahkan orang lain. Jadi prinsip kami tidak ada prajurit yang salah adalah komandannya. Jadi kalau terjadi sesuatu tidak ada prajurit yang salah kalau ada sesuatu yang harus bertanggung jawab adalah komandannya yang memerintahkan prajurit itu melakukan itu. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak perlu nuding orang lain ketika terjadi sesuatu, dia harus bisa introspeksi, reflect apa yang sudah sehingga terjadi sedemikian rupa. Begitu. Ya, baik. Kalau seperti itu, bagaimana sikap nyata pemimpin yang demokratis secara nyata sendiri? Gimana? Kalau seperti itu statementnya, bagaimana sih Pak sikap nyata pemimpin yang demokratis? Kayaknya yang saya sampaikan filosofis itu sudah begitu. Jadi semua yang kita lakukan seorang pemimpin itu kayaknya tadi sudah sangat real bahwa dia yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi, tidak segera menyalahkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lagi mementingkan kelompoknya dan pendukungnya. Semua harus dipentingkan. Itu sih semuanya. Contoh misalnya nanti ketika urusan keringanan UKT misalnya, ketika ada teman-teman mahasiswa yang kemudian minta bantuan, itu ternyata dulu tidak memilih aku, orang sah diwangi lah, itu yang katanya seperti itu. Nah, Anda menjadi pemimpin, semua harus dilayani, semua harus itu kalau saya contoh konkretnya lah, salah satunya seperti itu. Menurut Bapak, pemikiran idealis itu menurut Bapak, pemikiran idealis yang dipunyai oleh pemimpin itu bagaimana, Pak? Idealis yang bagaimana? Dan idealis atau yang nyata oleh seorang pemimpin itu bagaimana, Pak? Oke. Pemimpin itu memang pemimpin tidak punya ide sama sekali, tidak punya sekali, jangan diikuti gitu. Hanya idealisme harus bisa direalisasikan. Kalau saya seperti itu. Jadi sekali lagi jangan memilih pimpinan yang bilangnya aku sih mengalir saja apa yang diminta teman-teman begitu. Tidak. Itu bukan lokomotif. Itu gerbong barang gitu. Jadi seorang pemimpin itu lokomotif yang bisa menarik teman-temannya menuju tujuan itu. Kalau saya seperti itu, idealisme itu penting dan itu harus dipunyai oleh seorang pimpinan. Karena tadi saya bilang dia harus punya target tertentu. Nanti misalnya di akhir 2021 gitu, sekolah vokasi harus begini. Di akhir 2021 mahasiswa sekolah vokasi harus begini. Nah, begininya itu yang harus disampaikan oleh seorang pemimpin pada konstituennya, pada mahasiswa lainnya, pada teman-temannya, supaya nanti teman-temannya ini bisa membantu pemimpin itu mencapai target begini itu tadi. Begitu, nah. Jadi idealisme itu penting dan perlu supaya bisa menjadi drive, bisa menjadi motivasi untuk melakukan program-program kegiatannya. Nah, kalau seperti itu menurut Bapak apa yang harus dibekali oleh seorang pemimpin itu apa saja, Pak?
Kreativitas, satu kreativitas. Orang yang tidak kreatif pasti akan melakukan itu saja, dan ketika itu buntu kemudian mutung dan putus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin harus mampu berpikir kritis, tidak elailu tadi ya, tidak hanya mengikuti arus, karena Anda pasti lihat kalau Anda main ke lihat akuariummu, kamu atau lihat kolammu, atau kamu ke kali atau kemana ada ikan gitu. Ikan itu yang sehat, yang kuat, dia melawan arus. Tidak hanya mengikuti arus. Ikan yang mengikuti arus itu wis lemes, sudah mau mati. Begitu. Nah, orang yang pemimpin yang baik itu hanya mengikuti arus, tetapi bisa sama arus itu dan tidak hanya seperti itu saja. Yang itu, jadi yang kreatif, yang kedua dia harus mampu berkritis, yang ketiga bekerja sama. Pemimpin kita ini tidak mungkin dia akan melakukan semuanya sendirian. Ya, semua konstituen, semua unsur harus dilibatkan dalam rangka memperbaiki kampus, memperbaiki kehidupan di kampus. Yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan bekerja sama ini nggak mungkin bisa kalau nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan mitra-mitra kita. Contoh, ketika Anda punya unek-unek, punya target kegiatan, tetapi tidak bisa mengkomunikasikan ini dengan mahasiswa yang lain, juga akan gagal. Contoh lagi, misalnya ada hal-hal yang harus disampaikan pada pimpinan sekolah vokasi, siapapun nanti, tetapi ternyata cara berkomunikasinya tidak baik, itu juga akan menjadi tidak baik juga, kalau idenya tidak tersampaikan. Jadi ini berkomunikasi, bekerja sama, berpikir yang kritis, tidak hanya ela-elu. Yang keempat adalah tadi yang kreativitas supaya tidak hanya itu saja. Hari ini adalah salah satu kreativitas teman-teman sekolah vokasi untuk menyelenggarakan ngopi pagi ini, walaupun kita sedang dalam masa pandemi, dan alhamdulillah kan berjalan. Dan ini ada 51 orang. Nah, ini mestinya pada sesi yang akan datang, panitia, ya, KPU, para komisioner, ini perlu berupaya lebih ada kreativitas lain supaya yang hadir, yang mengikuti ini jauh lebih banyak. Mahasiswa sekolah vokasi sekarang posisinya itu 6 ribuan. Jadi upayakan tingkat partisipasi politik itu tinggi sekali. Paling tidak ini yang tadi saya bilang, dari tahun saya amati itu yang datang ke bilik suara itu hanya Panwas, KPPS gitu kan, sudah sing nyoblos wis rampung mulih gitu kan. Itu yang dulu ketika kita tidak pandemi, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman KPU, upayakan kalau ada 6.700 ya wes 3.500 lah, 50 sekian persen itu bisa hadir memberikan suara, itu baik. Itu targetnya, masih targetnya. Artinya perlu ada kreativitas lain supaya teman-teman lebih peduli pada nasib mereka sendiri. Kita perlu tunjukkan, ya, KPU perlu tunjukkan bahwa pemilihan umum ini bukan hanya untuk kepentingan kelompok orang mahasiswa tertentu, tetapi ini adalah untuk kepentingan seluruh mahasiswa vokasi. Bukan hanya orang-orang yang sekarang aktif di Dema sekarang atau orang-orang yang aktif di KPU sekarang. Begitu. Targetkan 50% lah paling tidak, itu sebuah
capaian yang luar biasa kalau nanti kita bisa mencapai angka 50% paling tidak partisipasi pemilu. Begitu ya. 50% itu kecil, tetapi itu sudah sangat besar kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu. Ini memang yang pertama, tetapi kalau saya amati di UNS itu partisipasi politik, partisipasi pemilu mahasiswa ini masih perlu kita tingkatkan. Begitu Mbak Karisma? Ya, baik Pak. Kan saat ini mau ada kegiatan pemilu SVUNS. Nah, menurut Bapak bagaimana cara pemimpin untuk memimpin suatu organisasi atau apa gitu untuk dari pada era pandemi ini? Yang pertama, jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir karena tidak ada yang bahagia dengan pandemi ini. Saya itu ya kangen sama mahasiswa saya gitu kan, kangen sama kalian. Teman-teman angkatan 2020 ini kan banyak yang belum ketemu sama sekali gitu kan. Ini juga tantangan buat kita semua. Mudah-mudahan segera pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal. Nah, pemimpin yang di masa pandemi ini yang pertama adalah mementingkan yang saya selalu bilang, kesehatan, keselamatan kita ini yang utama. Jadi ini perlu kita pegang teguh bahwa prinsip kesehatan dan keselamatan kita yang utama. Yang berikutnya adalah sekiranya itu tidak urgent sekali, gunakan saluran-saluran yang tidak membutuhkan, tidak harus temu di satu tempat. Sekiranya harus berarti lakukan protokol kesehatan 3M itu ya. 3M itu kemudian supaya semua bisa terjaga. Yang ketiga atau berapa? Artinya begini, pemimpin mahasiswa perlu menyuarakan kepentingan semuanya. Bukan hanya mahasiswa sekali lagi, tetapi kebaikan kampus. Jadi hak boleh diajukan, tetapi yang lebih utama akan bersama, bukan keinginan, bukan kepentingan sekelompok kita. Ini yang lebih baik, yang lebih kita pentingkan dalam situasi pandemi seperti ini. Begitu Mbak Risma. Ya baik Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi. Dari poin yang Bapak bilang tadi, bagaimana contoh nyata para pemimpin mengayomi bawahannya atau para rakyatnya pada masa pandemi, Pak? Yang pertama dia harus memberikan rasa aman, ya, tidak menimbulkan keresahan. Masyarakat kita ini sudah tidak nyaman dengan adanya pandemi, maka tanggung jawab yang ada di pemimpin adalah menimbulkan bagaimana caranya membuat rasa nyaman bagi warganya. Yang kedua, melakukan langkah-langkah yang terukur agar pandemi ini, agar virus ini tidak melebar, tidak menular, tidak pertumbuhannya segera terhenti, dan supaya pandemi ini segera berakhir. Yang ketiga, perlu ada situasi-situasi bagi pemimpin untuk bisa memutuskan mana prioritas pekerjaan yang harus dilakukan terkait dengan pandemi ini. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Kan ini kan ada pemilu akan memilih pemimpin. Nah, bagaimana apakah pemimpin itu dapat berperan penting dalam kemajuan vital UNS ini, Pak?
Ya mesti toh. Artinya kan begini. Jadi ini menjadi mitra para pembuat kebijakan di kampus. Ini juga yang dulu di periode pertama BEM waktu itu saya mengajak mahasiswa untuk bersama-sama mengelola kampus begitu. Jadi apalagi sekarang sudah nyata di MWA ada unsur mahasiswa, berarti memang suara mahasiswa sudah bisa diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan kampus. Gitu. Nah, maka ketika nanti terjadi sesuatu yang harus disuarakan, suarakan lewat jalur-jalur yang sudah ada. Wong kita sudah punya perwakilan masing-masing di seluruh jalur yang terlibat dalam penyusunan kebijakan manajemen kampus ini. Begitu. Lanjut lagi Pak, dalam pembahasan ini. Cara memilih untuk memilih pemimpin yang berkualitas di pandemi ini, Pak. Suaramu. Oh, maaf, saya ulangi. Ini kita masih di era pandemi. Cara para pemilih untuk memilih pemimpin yang berkualitas ini, Pak. Oke. Ini tanggung jawab para pemimpin untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, memperkenalkan program kerjanya masing-masing. Itu yang kedua. Dari sisi pemilih, kita perlu mengulik seperti tadi bilang, mengulik, explore karakter para calon pemimpin itu. Teknis kita bisa sekarang kan media sosial banyak sekali. Kalau kamu misalnya jejaring kalian juga sudah banyak sekali dan sudah luas. Artinya gunakan semua resources, semua sumber daya untuk mencari tahu calon pemimpin yang baik itu. Jadi sekali lagi karena kedekatan, tidak hanya karena diajak kancane, nah kalian tahu nilai karakter yang kalian idamkan. Kalau saya begitu. Bahasannya, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Nah, ini kan di UNS itu sikap apatis masih banyak. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Itu kalau saya melihat karena kita, organisasi mahasiswa, belum mampu meyakinkan mereka bahwa kita bermanfaat. Jadi salah satu cara untuk menghadapi apatisme itu ya buktikan bahwa kita organisasi kemahasiswaan ini memang bermanfaat bagi mahasiswa UNS itu. Nah, penyelenggara pemilu ini yang juga berkewajiban memastikan bahwa pemilu ini akan diikuti oleh teman-teman mahasiswa secara masif. Kalau saya tadi bilang 50% itu mudah-mudahan bisa tercapai. Caranya sekali lagi, gunakan semua jejaring yang kalian punya, bahwa organisasi mahasiswa itu memiliki peran yang penting. Bukan sekedar aktivitas kelompok tertentu saja, tetapi juga mempunyai peran penting bagi peningkatan
kapasitas mereka. Semuanya, semua mahasiswa, bukan hanya orang-orang yang aktif di Dema saja dan atau di BEM saja. Ini jadi saya analogikan begini. Kalian tidak akan pergi ke sebuah objek wisata kalau objek wisata itu tidak menarik. Kalian tidak akan beli sesuatu kalau barang itu tidak bermanfaat, kalau Anda tidak butuh sesuatu. Artinya sama, pemilih itu tidak akan datang ke pemilihan, tidak akan menyuarakan, tidak akan memberikan suaranya kalau kita ya tidak bisa membuktikan bahwa kita bermanfaat bagi mereka. Kalau kita tidak bisa membuktikan kita dibutuhkan oleh mereka. Kalau mereka selama ini bisa kuliah, bisa lulus tanpa ada kita, ya ngapain kita harus ada? Dan itu wajar pemikiran seperti itu. Paham nggih? Jadi saya tidak akan datang ke suatu tempat ketika tempat itu tidak memberikan nilai positif apapun pada saya. Saya tidak akan mendekat pada seseorang kalau misalnya itu ya orang-orang tersebut juga aktif dengan kelompoknya mereka sendiri-sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman penyelenggara pemilu bahwa organ kampus ini harus dibuktikan bisa bermanfaat bagi khalayak mahasiswa kampus, mahasiswa UNS, supaya nanti mereka benar-benar iya ada fungsinya begitu, ada fungsinya organisasi ini. Jangan sampai terjadi seperti yang sudah aku kuliah orang kuliah ikut pilihan maupun tidak ya podo wae gitu. Tidak boleh. Ini yang perlu dikikis, perlu dikurangi dari sekarang. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ini sebelum peserta volume terlebih dahulu, peserta jangan terlebih dahulu karena ada sesi tanya jawab. Ada tanya jawab lagi dari peserta? Iya Pak, tadi baru talk show. Oh oke. Okay. Tak pikir ini jadi kayak ujian lisan ini. Saya telah berbincang-bincang dengan membukakan sesi tanya jawab pada peserta. Ada cara-cara yang harus ditaati oleh para peserta, di antaranya yaitu kepada para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitas sebelum bertanya kepada pembicara. Kita diperbolehkan bertanya dengan menuliskan pertanyaan pada atau chat dengan menyebutkan nama underscore atau jika ingin bertanya secara langsung. Terima kasih. Baik Pak, di sini ada yang ingin bertanya kepada Saudara Ridwan Effendi. Silahkan untuk bertanya. Untuk Ridwan Effendi langsung on mic saja. Terima kasih buat Mbak Moderator untuk waktunya. Ini suara saya bisa diterima ya? Oke, terima kasih buat kesempatannya untuk bertanya. Jadi gini Pak, saya bertanya terkait dengan partisipasi dan juga aspirasi mahasiswa dalam kontestasi demokrasi di kampus. Ini berdasarkan dengan pandangan dari teman-teman mahasiswa secara umum dan juga dari pengalaman, ternyata di kampus UNS ini terkait dengan partisipasi pendaftar menjadi anggota legislatif dan juga anggota eksekutif itu pun
masih cenderung kurang, atau bisa dikatakan masih apatis dengan pemilu di komunitasnya sendiri. Karena ini menjadi sebuah di kami selaku penyelenggara pemilu untuk mencari kader baru di sebuah vokasi universitas. Ini juga bisa saya sendiri juga selaku komisioner KPU tingkat universitas, berdasarkan pengalaman pun juga menjaring pun juga masih kurang, alias mahasiswa itu masih apatis dengan demokrasi di kampus, masih apatis dengan jadi anggota legislatif, masih kurangnya pengetahuan, masih kurangnya edukasi tentang adanya legislatif. Pentingnya sih apa sih adanya legislatif? Dan itu masih kurang banget di tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Kemudian hal itu apabila nanti pemilu universitas maupun di fakultas-fakultas lain, khusus di sekolah vokasi, dengan jumlah kursi legislatif ditentukan di dalam undang-undang ini, jikalau tidak tercapai dalam jaringan kader, apa yang kiranya nanti bisa menjadi solusi ketika pemilu tidak bisa dilanjutkan, ataukah bisa dialihkan dalam musyawarah KPM, atau seperti apa yang mungkin dari Pak Agus ini bisa memberikan sebuah solusi. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab atau bagaimana ini? Langsung Bapak jawab aja. Jadi seperti tadi saya bilang, Mas, kita perlu mereka. Fungsi DEMA itu, fungsi BEM itu apa? Siapkan media-media informasi untuk menyajikan ini. Kedua lembaga ini bagi eksistensi dengan mereka. Seperti itu tadi, tidak akan datang ke satu tempat kalau tidak itu yang manis begitu. Nah, ini perlu ada bagi ke sistem politik demokrasi di kampus. Saya menduga karena itu tadi mereka selama ini tidak merasa terbantu dan tidak merasakan manfaat dari adanya DEMA maupun BEM barangkali, maka apatisme mereka menjadi tinggi. Perlu membuktikan bahwa kalau tidak ada BEM, mereka ada hal-hal yang tidak sempurna mereka dapat. Tidak ada DEMA, ada beberapa hal kepentingan mereka yang tidak bisa tersalurkan. Barangkali seperti itu. Itu yang pertama kita bisa lakukan. Kita pahamkan bahwa organ politik ini adalah penting bagi eksistensi mereka. Yang berikutnya, tunjukkan bahwa BEM dan DEMA di level manapun, karena ini juga menjadi sudah menjadi hal yang biasa di kampus, lazim terjadi di kampus UNS, tidak hanya di sekolah vokasi. Tunjukkan pada mereka apa-apa yang sudah dilakukan oleh BEM dan sukses story-nya, BEM maupun DEMA gitu ya, sukses apa, sehingga itu ada manfaatnya gitu, orang datang ini. Yang ketiga, mungkin upayakan agar calon-calon peserta pemilu ini adalah muncul dari semua lini, gitu.
Jadi muncul dari semua lini. Kalian di sekolah vokasi paling tidak sekarang sudah ada BEM dan DEMA, dan semua prodi itu punya himpunan mahasiswa prodi. Kita bersama-sama ya menjaring kader, ya menjaring para calon anggota DEMA maupun para pengurus BEM yang nanti akan bersama-sama mengelola sekolah vokasi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Saya cenderung berusaha dulu gitu. Kita tidak boleh bilang nanti kalau nggak ada bagaimana. Kalau ngurung apa-apa terus pikir gagalnya. Kita positif pasti ada dan harus ada. Kita lakukan dulu hal yang sudah kita harus siapkan, hal-hal untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu kali ini. Banyak caranya. Jadi gunakan media-media yang sekarang kita punya. Begitu Mas Ridwan. Ya Pak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya cukup dengan media. Baik, terima kasih atas pertanyaan Saudara Ridwan Effendi dan penjelasan dari Bapak Agus. Saya ulangi, kepada para peserta diperbolehkan bertanya dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar atau chat dengan menyebutkan nama _ pertanyaan, atau jika ingin bertanya secara langsung bisa langsung on mic. Kalau boleh saya menjawab yang tadi Mas Ridwan khawatirkan, ini kan perlu segera disusun aturan-aturan tentang keterwakilan mahasiswa di DEMA. Anggotanya harus berapa dan seterusnya. Kalian perlu mempertimbangkan tingkat partisipasi politik. Jangan sampai aturan yang kalian buat sendiri nanti tidak bisa kalian capai sendiri kan malah repot gitu. Jadi ini yang perlu disiapkan. Tetapi lebih utama bagi kita untuk menyiapkan media-media apapun itu dalam bentuk kondisi pandemi seperti ini, maupun hanya flyer dan seterusnya dan lain-lain, supaya mahasiswa kita yang 6.000 orang ini tahu betul bahwa kita akan memilih DEMA dan memilih presiden wakil presiden BEM untuk tahun 2021. Begitu. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin belum paham, ini adalah kesempatan buat kita untuk sekali lagi bersama-sama mengelola sekolah vokasi, rumah besar kita UNS. Jadi saya ulangi yang saya sampaikan di depan mahasiswa, bukan hanya penumpang sekarang, mahasiswa adalah kru bis kita ini, kru kapal kita yang bisa ikut menentukan saran, bahkan tidak hanya memberikan saran, ikut berbagi masukan, pendapat, dan mengusulkan aturan-aturan tata kelola kampus menuju kampus yang lebih berkualitas. Begitu kalau saya, Mas Ridwan. Mungkin ada yang lain. Mungkin menanggapi Pak terkait. Silakan. Oh ya. Jadi kami dari KPU Vokasi UNS 2020 ini sebenarnya sudah mengupayakan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa sekolah vokasi, yang mana bisa dikatakan bahwa ini adalah
sebuah tonggak sejarah yang pertama kali dan transisi dari fakultas-fakultas sebelumnya kemudian pindah ke sekolah vokasi. Jadi terkait dengan hal itu kemarin dari teman-teman komisioner KPU itu sempat berdiskusi atau audiensi sowan ke masing-masing himpunan di sekolah vokasi. Kita bertanya-tanya soal partisipasi pemilu, partisipasi pendaftar, mengenai siapa kader-kader mereka yang bakal dicalonkan dalam urusan legislatif dan juga eksekutif. Ternyata hampir semua dari himpunan-himpunan itu menjawab kekurangan kader. Mereka itu kadernya itu terbatas, SDM-nya pun sedikit. Karena kalau misalkan D3 itu kan hanya 3 tahun, di semester 2 mereka itu kader-kadernya lebih diambil di himpunan, kemudian di tahun ketiganya memang harus mempersiapkan kelulusan. Sedangkan itu di angkatan pertama atau angkatan 2020 ini teman-teman himpunan belum tahu soal SDM dari mahasiswa baru, itu belum tahu. Jadi bisa dikatakan dalam pemilu legislatif SDI ini masih sedikit hanya kekurangan atau apatisme dari masing-masing mahasiswa sekolah vokasi. Sebenarnya ini juga sudah diusahakan dari teman-teman himpunan masing-masing prodi untuk kader-kadernya. Tapi ini bukan hanya kesulitan dari KPU, tapi teman-teman himpunan pun mereka juga menganggap bahwa ini sebenarnya juga harus dibangun buat masing-masing prodi, tapi mereka juga menganggap ini suatu kesulitan juga dengan pengkaderan atau transisi SV ini. Tapi dari kami, teman-teman KPU tetap mengusahakan terkait dengan siapa kader yang akan melakukan estafet kepemimpinan di vokasi. Seperti itu. Ya, jadi begini Mas, seperti tadi saya bilang, mereka belum tahu pentingnya DEMA, belum tahu pentingnya BEM. Maka mereka nggak peduli begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tantangan buat kita di saat pandemi, bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman tahun 2020 ya, angka 20 yang sehingga saat pernah bertemu. Saya tiap hari ketemu melalui forum Zoom gitu kan, mereka sudah saling kenal walaupun belum pernah ketemu, begitu. Jadi ini perlu kita sampaikan. Yang ketiga, jangan batasi semester. Siapapun boleh mencalonkan diri jadi anggota DEMA. Begitu. Jadi termasuk mahasiswa angkatan 2020 pun menurut saya mereka sudah bisa menjadi anggota DEMA untuk menjadi peserta pemilu kali ini. Nah, dengan begitu nanti mereka kan juga bergerak mencari konstituen dan menyajikan program-program kerjanya. Gitu. Yang berikutnya, ini saya khawatir karena kita terkotak. Aku wis aktif neng HMP, aku wis aktif neng UKM ini yang saya nggak mau. Gitu. Ini yang terjadi. Kalian itu boleh aktif di mana, hanya di kampus. Saya bilang, itu bukan hanya kuliah pulang, tetapi kalian boleh aktif di organisasi selama itu tidak melanggar undang-undang. Apalagi di kampus saja silakan. Kalau kalian mau aktif di HMI monggo, di PMI silakan, di PMKRI boleh, ya, di organisasi kemahasiswaan yang lain di luar kampus boleh. Anda mau aktif di BEM UNS, ayo, BEM di BEM Sekolah Vokasi, ya silakan. Anda akan membangun DEMA UNS, DEMA-nya Sekolah Vokasi, ayo bareng-bareng, gitu. Enggak masalah, begitu. Artinya
apa namanya, tidak perlu ada misalnya, saya tidak tahu apakah kalian mengaturnya pengurus HMP tidak boleh menjadi anggota DEMA gitu kan. Misalnya begitu. Nah, itu kan ini yang mungkin perlu dievaluasi kalau ada aturan seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak ada. Supaya nanti apa namanya kita semua bisa menyatukan langkah kita untuk sekali lagi tujuannya adalah belajar meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan kita masing-masing. Bersama-sama kita mengelola sekolah vokasi dalam hal ini. Begitu, Mas Ridwan. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kita perlu berusaha lebih kuat, lebih cerdas, lebih keras supaya teman-teman ini tahu fungsi DEMA dan fungsi BEM. Jadi manfaatkan momen ini untuk menunjukkan eksistensi apa namanya DEMA dan BEM ini. Jadi saya tidak ingin malahan mahasiswa nanti terkotak-kotak seperti itu. Begitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Begitu. Jadi karena mahasiswa organisasi ini sangat penting. Gitu. Saya, tadi saya bilang, saya tidak pernah membayangkan saya akan diberi amanah menjadi wakil direktur di sekolah vokasi. Tetapi saya tidak akan bisa seperti ini kalau saya waktu kuliah itu hanya datang kuliah, mengikuti kuliah, baru pulang kos-kosan gitu. Mungkin saya tidak akan bisa seperti ini. Banyak beberapa keterampilan yang saya dapatkan dari aktivitas saya di organisasi waktu itu. Walaupun waktu itu tidak sebanyak organisasinya seperti ini, seperti saat ini menurut saya. Begitu, Mas Ridwan. Artinya begini, saya mau bilang, buktikan bahwa aktivitas di organisasi ini sangat bermanfaat bagi mereka. Teman-teman yang ada di forum ini, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kalian lihat lowongan kerja, sekarang jarang sekali yang mensyaratkan IPK sekian. Gitu kan? Dan sekali yang sekarang banyak kerja yang mensyaratkan prodinya jurusan atau skala prodi, tetapi mensyaratkan kemampuan-kemampuan yang lain, yaitu mampu bekerja sama dalam tim, mampu bekerja dalam tekanan, mampu berpikir kritis. Nah itu bekerja sama dalam tim, bekerja dalam tekanan, bekerja itu tidak kita dapatkan dalam kelas. Itu kita di organisasi-organisasi seperti ini. Ini yang mungkin teman-teman mahasiswa belum tahu. Itu. Jadi yuk gunakan momen ini untuk memberikan informasi, penyadaran bagi mereka bahwa aktif di DEMA, aktif di BEM tidak harus jadi politisi nantinya. Begitu. Yes, tetapi itu melatih kemampuan keterampilan kita dalam hal itu tadi, 4 itu tadi, berkomunikasi, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkreativitas. Ini kurikuler yang tidak ada di dalam kurikulum kita dapatkan melalui aktivitas di entah itu BEM, entah itu DEMA, entah itu yang lain. Nah, saat kita promosikan DEMA dan BEM itu sebagai berlatihan, berorganisasi untuk menilai itu. Begitu Mas Ridwan. Ya cukup. Terima kasih untuk sarannya. Ya, tadi mungkin itu cukup. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Agus. Kembali saya ulangi, untuk para peserta diperbolehkan
bertanya dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar atau chat, menyebutkan nama underscore pertanyaan, atau jika ingin bertanya secara langsung bisa langsung on mic. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta, mungkin sebelum sesi ini berakhir, akan ada pesan-pesan untuk para peserta dan pemimpin pada pemilu SVUNS ini yang akan datang. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Agus untuk para peserta dan pemimpin pada pemilu SVUNS yang akan datang. Baik, yang pertama bahwa DEMA dan BEM ini adalah wadah bagi kita semua untuk yang pertama jelas belajar tadi yang 4 skill yang saya sampaikan. Yang kedua ini adalah organ mitra pimpinan sekolah vokasi untuk mengelola kampus sekolah vokasi. Nanti awal tahun akan ada pimpinan sekolah vokasi yang baru, begitu. Sebutannya bukan direktur, tetapi dekan dan wakil dekan, seperti fakultas yang lain. Mudah-mudahan nanti awal tahun ada informasi mengelola sekolah vokasi yang baru. Nah, dekan dan para wakil dekan ini perlu kontribusi ini yang akan kita bentuk melalui pemilu raya ini. Yang berikutnya saya mengundang teman-teman mahasiswa sekolah vokasi untuk berpartisipasi baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih. Kalau Anda tidak merasa percaya diri sebagai peserta pemilu, bersama-sama teman yang lain calonkan para peserta pemilu kalian. Calonkan pemimpin kalian untuk bisa menjadi peserta pemilu ya untuk dalam pemilu vokasi tahun ini. Yang keempat, jika ada nanti yang tidak usah tepuk dada, yes, tetapi yang tidak terpilih pun tidak putus asa. Jadi yang terpilih tidak perlu jumawa, semua itu adalah amanah yang saya bilang kita gunakan untuk bersama-sama rumah besar sekolah vokasi, membangun rumah UNS. Yang berikut yang nggak tahu berapa ini, yaitu bahwa setelian berarti semua harus bekerja sama sekali lagi membangun UNS. Tidak lagi, saya tidak ingin ada lagi friksi, aku disik kelompok edeknen gitu kan. Nah itu nggak boleh ada, semua adalah bekerja untuk UNS, bukan bekerja untuk orang per orang. Itu sih kalau saya UNS, eksistensi UNS tidak hanya tergantung pada kelihayan dan pejabat dan dekanat, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas mahasiswa dalam segala sektor. Jadi tunjukkan bahwa kita orang yang baik, mampu berbuat baik dan menyebar kebaikan. Begitu yang saya mungkin bisa sampaikan. Mbak Harisma, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pesan-pesannya.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah ketiga materi yang telah kita bicarakan dengan Bapak Agus Dwi Priyanto, SSMKOL. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materi. Demikianlah acara diskusi pada webinar kali ini yang membahas tentang edukasi pemilu dan ajakan berpartisipasi pada pemilu SV UNS 2020 dengan tema Pemimpin Muda untuk Demokrasi yang Berkualitas. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya akan menyimpulkan keseluruhan seminar talkshow kali ini. Yang pertama, kita menjadi pemilih yang baik bukan hanya berdasarkan dari kedekatan, diajak teman, atau diberi fasilitas lebih. Kemudian memastikan visi misi sesuai dengan hati nurani masing-masing mahasiswa. Untuk kriteria pemimpin yang berkualitas, harus mampu menyampaikan dan merealisasikan visi dan misi dengan baik. Kemudian mempunyai target yang harus dilakukan untuk kedepannya. Kemudian menerima masukan dari teman-teman dan tidak mengumpulkan dari kepentingan organisasi itu sendiri. Pada masa pandemi saat ini bisa diambil dari sisi positifnya, yaitu dengan lahirnya pemimpin yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi di masa pandemi saat ini. Karena di zaman ini sudah tersedia media komunikasi yang dapat diakses setiap saat, yang dapat mempermudah kita dalam memperoleh informasi, dan sebagai generasi muda penerus bangsa, kita wajib turun langsung dalam menyemarakan pemilu ini karena pemimpin yang berkualitas berasal dari pemilih yang baik dan cerdas. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya ambil. Sebelum saya tutup sesi ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi ini telah terlewati. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dari tutur kata saya. Akhirnya saya Karisma Sinta Dewi selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Terima kasih ke Saudara Karisma sudah memandu acara pada pagi hari. Teman-teman semua diharapkan untuk meninggalkan forum terlebih dahulu karena setelah ini sesi dokumentasi. Nah, mungkin Mbak cantik ini mungkin mau bab terlebih dahulu, bisa dipersilahkan. Dulu habis ini ada sesi dokumentasi foto bersama. Seluruh partisipan dipersilahkan untuk menyapa. Peserta yang belum mengisi daftar bisa langsung mengisi melalui tanya di kolom chat. Ya, bagi teman masih kami tunggu untuk menyalakan kamera. Halo teman-teman Fukazens, kalian tahu nggak? Kita akan dihadapkan oleh sebuah pilihan, di mana kita akan menentukan nasib sekolah vokasi UNS tercinta ini. Mungkin banyak yang berpikir sebuah suara tak ada harganya, tapi nyatanya setiap suara sangatlah berharga. Nah, kali ini kita akan membahas secara detail tentang pemilu.
Apalagi, pemilihan umum ini pertama hadir di Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret di tahun 2020. Eits, tapi pemilu kali ini bakalan beda loh. Soalnya, untuk pemilu ini akan dilaksanakan dengan sistem online. Yuk, langsung aja kita bahas. Apa sih pemilu SPUNS? Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu. Pemilu ini bertujuan sebagai salah satu cara untuk melanjutkan estafet pemerintahan serta mencari pemimpin baru di kampus tercinta ini. Nah, di pemilu SPUNS 2020 kali ini, kita akan memilih Presiden BEM beserta wakilnya, dan juga anggota DEMA SP 2020. Nah, pengen tahu kan siapa aja kandidat keren yang bakal jadi calonnya? Nantikan di media sosial kami ya. Jangan lupa stay tune, tetap sehat. Semangat selalu teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, sekali lagi kami mohon untuk menyalakan kamera. Nah, setelah ini akan ada sesi foto bersama. Ya mungkin langsung saja. Nanti fotonya akan ada dua kali karena ada 2 slide. Ya, ini mengambil untuk yang foto yang pertama terlebih dahulu. Saya beri aba-aba dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, untuk slide selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian ternyata apa yang sudah kita diskusikan hari ini cukup menarik. Acara demi acara telah kita lalui dengan alhamdulillah dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga kepada pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Agus yang sudah sebelum meluangkan ditutup, tolong yang tidak pakai masker jangan berdekatan, maskernya dipakai. Masker itu nggak berat loh, itu lebih berat kalau nanti kita terkena sesuatu. Maskernya dipakai ya nak. Tadi ketika buka kamera ternyata kalian pada nggak pakai masker bareng-bareng kayak gitu. Nggak bu. Monggo Mbak Nadira. Ayo teman pakai masker didukani Bapak Agus. Silahkan dipakai maskernya masing-masing. Ya, kemudian acara pada pagi hari ini cukupkan sekian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Kemudian nantikan juga agenda-agenda lain yang tentunya tidak kalah menarik dari KPUSI UNS. Untuk info yang lebih up to date-nya bisa diikuti melalui media sosial kami. Ada di YouTube channelnya KPUSI Spasi UNS, Twitter @KPUSI-UNS, Instagram @KPUSI.UNS, email kpusvi.uns@gmail.com, dan linktree/KPUSI-UNS. Kemudian jangan lupa juga untuk mencatat hari pemilihan umumnya, yaitu pada tanggal 10 Januari 2021. Jangan semua menjaga vokasi kita. Tak lupa saya meminta maaf sebesar-besarnya ada kesalahan kata maupun ucapan selama saya bertugas. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.